Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Peranan pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila memiliki peranan fundamental dalam membentuk karakter dan moral bangsa Indonesia. Sebagai ideologi dasar negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai landasan dalam pengembangan karakter individu. Dalam konteks perguruan tinggi, di mana mahasiswa berada pada fase kritis pembentukan identitas, pendidikan Pancasila menjadi semakin penting. Nah, dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, dampaknya terhadap mahasiswa, dan strategi implementasi yang efektif. Di sini, saya akan memberikan beberapa alasan pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama adalah membangun karakter bangsa. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang berintegritas dan bertanggung jawab. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong diharapkan dapat diinternalisasikan oleh mahasiswa. Proses ini menjadi sangat penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Yang kedua adalah menanamkan rasa nasionalisme. Di era globalisasi, tantangan terhadap rasa nasionalisme semakin besar. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila berfungsi untuk memperkuat identitas nasional mahasiswa sehingga mereka dapat memahami dan menghargai warisan budaya dan sejarah bangsa. Yang ketiga adalah mencegah radikalisme dan intoleransi. Pendidikan Pancasila berperan sebagai benteng dalam mencegah radikalisme dan intoleransi. Di tengah-tengah masyarakat yang semakin terpolarisasi, pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dapat membantu mahasiswa mengembangkan sikap toleran dan menghargai perbedaan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah menjaga persatuan dan keberagaman. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila sangat penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Melalui pendidikan, mahasiswa diajarkan untuk menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai ancaman. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima adalah pengembangan pemikiran kritis. Mahasiswa diajak untuk menganalisis isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Mereka diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi secara mentah, tetapi untuk mengevaluasi, mempertanyakan, dan mendiskusikannya secara kritis. Mahasiswa juga diajak untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan perubahan iklim. Setelah menjelaskan pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, saya akan menjelaskan dampak pendidikan Pancasila terhadap mahasiswa. Dampak pendidikan Pancasila terhadap mahasiswa sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Nah, berikut ini saya akan menyebutkan beberapa dampak utama yang dapat dilihat dari mengimplementasikan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, yang pertama adalah pengembangan soft skills. Pendidikan Pancasila berkontribusi pada pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim.
Nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong sangat relevan dengan kebutuhan di dunia kerja. Melalui berbagai kegiatan yang mengedepankan kolaborasi dan dialog, mahasiswa dapat mengasah kemampuan interpersonal yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan profesional. Yang kedua adalah pembentukan moral dan etika. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan moral dan etika yang baik. Kesadaran akan nilai-nilai Pancasila akan memandu mahasiswa dalam mengambil keputusan yang etis, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Pendidikan Pancasila juga meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa. Mereka diajarkan untuk peka terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar mereka dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, yang keempat adalah mendorong sikap kritis terhadap ketidakadilan sosial. Pendidikan Pancasila membangkitkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka lebih peka terhadap isu-isu ketidakadilan yang terjadi di masyarakat seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima adalah keterlibatan dalam partisipasi demokrasi. Pendidikan Pancasila mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi dan kehidupan politik di negara ini. Mereka lebih sadar akan pentingnya partisipasi dalam pemilu, menyuarakan pendapat, dan ikut serta dalam berbagai aktivitas sosial dan politik. Pendidikan ini memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga mahasiswa lebih proaktif dalam berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Strategi implementasi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama adalah integrasi kurikulum yang relevan. Mata kuliah Pancasila harus dirancang sedemikian rupa agar relevan dengan konteks kehidupan mahasiswa. Tidak hanya berupa pengajaran teori, tetapi juga dihubungkan dengan isu-isu kontemporer yang terjadi di masyarakat, seperti demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah pendidikan karakter terpadu. Pendidikan Pancasila perlu menjadi bagian dari pendidikan karakter yang holistik. Ini berarti nilai-nilai Pancasila harus diterapkan tidak hanya dalam mata kuliah khusus, tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan kampus secara keseluruhan. Yang ketiga adalah pendekatan interaktif dan partisipatif. Proses pembelajaran harus dirancang interaktif dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa. Diskusi kelompok, debat, studi kasus, dan simulasi dapat digunakan untuk mengunggah pemikiran kritis mahasiswa. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa dapat diberi tugas untuk mengerjakan proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti proyek sosial yang berfokus pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, atau kampanye toleransi. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan, mengintegrasikan pendidikan Pancasila ke dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa bisa menjadi strategi yang efektif. Nah, itulah tadi materi tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kesimpulannya adalah, pendidikan Pancasila memiliki urgensi yang tinggi di perguruan tinggi. Selain membangun karakter dan moral mahasiswa, pendidikan ini juga menanamkan rasa nasionalisme, mencegah radikalisme, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan strategi implementasi yang tepat, diharapkan pendidikan Pancasila dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi mahasiswa dan masyarakat.